Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Ratna Gumilang MM selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional beserta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu untuk bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi selanjutnya. Topik yang akan dibawakan yaitu long term financing. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Adil Hung sebagai moderator. Lalu ada rekan saya Ayrita Marcelina, Anissa Nur Fitri, Ismiati Pramesti, dan yang terakhir ada Muhammad Son Haji selaku pemapar materi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusinya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Ayrita Marcelina. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian long-term financing. Long-term financing atau pembiayaan jangka panjang yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Suatu bisnis tentu memiliki beberapa sumber modal utama, baik untuk permulaan maupun untuk pengembangan dan operasional perusahaan. Sumber modal bermacam-macam, salah satunya adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang, suatu perusahaan biasanya memiliki tempo antara 5 tahun sampai 20 tahun. Hutang ini biasanya dipergunakan untuk keperluan operasional dan digunakan untuk mendanai aset-aset yang masa pakainya panjang seperti tanah, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Pembelian mesin-mesin yang bersifat pemakaian jangka lama, penanaman modal kerja permanen, perluasan lokasi perusahaan, akuisisi, dan hal yang bersifat permanen atau jangka panjang lainnya. Alasan kenapa perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang adalah 1. Kebutuhan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk investasi perusahaan. 2. Laba ditahan perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Memiliki hutang dalam sebuah bisnis memang tergolong hal umum dilakukan bagi sebuah perusahaan. Memang pada dasarnya memiliki hutang, apalagi dalam jumlah besar, tidak baik bagi kesehatan perusahaan. Namun, hutang dirasa sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari apabila perusahaan ingin lebih maju dan berkembang. Maka dari itu, pelaku bisnis lebih memilih untuk memiliki hutang jangka panjang untuk melunasi hutang karena nominalnya yang besar, maka pembayaran dan pelunasan pun biasanya juga membutuhkan waktu yang lama. Adapun instrumen long-term financing atau pembiayaan jangka panjang, yang ke-1 ada debt atau hutang yang terdiri dari kredit jangka panjang dan obligasi. 2. Saham preferen. 3. Saham biasa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, untuk penjelasan ketiga instrumen long term financing di atas akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Kembali ke moderator. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara Anissa Nur Fitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama, debt atau hutang. Debt atau hutang adalah sesuatu yang dipinjamkan, yaitu bisa berupa uang ataupun benda. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kredit jangka panjang atau long term loan, yaitu yang memiliki jangka waktu pengambilan paling lama maksimal 5 tahun. Pinjaman berjangka diberikan untuk keperluan antara lain
membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk membeli mesin dan perlengkapan, juga untuk melikuidasi pinjaman yang lain. Yang kedua, obligasi atau bond. Obligasi merupakan surat tanda hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan sejumlah tertentu, akan jatuh tempo pada waktu tertentu dan memberikan pendapatan bunga tertentu. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock. Disebut preferred atau istimewa adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa, antara lain memperoleh imbalan hasil tetap secara berkala, prioritas jika ada likuidasi, penggantian pembayaran dividen untuk tahun sebelumnya jika tahun yang lalu perusahaan merugi dan tidak membayar dividen. Ciri saham preferen selalu dijual dengan harga pari. Saham preferen memberikan hak suara kepada pemegang saham untuk memilih manajer perusahaan jika ada waktu tertentu perusahaan tidak membagikan dividen. Yang ketiga, saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock adalah sesuatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemegang saham biasa pada dasarnya adalah pemilik perusahaan. Saham biasa kerap disebut sebagai pendapatan sisa atau residual income karena hanya akan memberikan pendapatan kepada para pemegangnya bila mana perusahaan mengalami keuntungan. Bila dibandingkan pemegang saham preferen, pemegang saham biasa menanggung resiko paling besar. Ciri saham biasa: 1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan mendapatkan laba. 2. Mempunyai hak suara dalam RUPS. 3. Mempunyai hak terakhir dalam pembagian kekayaan perusahaan likuidasi setelah semua kewajiban dilunasi. 4. Mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya. Terima kasih. Baik, untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Ismiarti Pramesti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu manfaat long term financing. Yang pertama, mengurangi pajak. Dari setiap bulannya, seorang pemilik usaha yang melakukan pinjaman dana pasti harus membayar angsuran. Dengan kata lain, iuran pembayaran tersebut akan mengurangi pendapatan total mereka pada setiap periodenya. Hal ini ternyata bermanfaat dari segi pajak yang harus dibayarkan. Sederhananya, mereka tidak perlu membayar pajak besar berikut bunganya karena pendapatan itu telah dikurangi oleh utang. Yang kedua yaitu lebih baik dibandingkan dividen. Tidak semua pemilik usaha mau menerima penanaman modal atau investasi dari pihak lain sebab mereka harus memberikan dividen setiap periodenya. Lebih dari itu, mereka juga menganggap jika suku bunga dari pinjaman utang lebih kecil dibandingkan harus memberikan bagian penghasilan kepada pihak investor. Singkatnya, beberapa pemilik usaha lebih cenderung untuk meminjamkan dana dalam jangka panjang dibandingkan harus membagi penghasilannya kepada pihak investor yang menanamkan modal di usahanya. Yang ketiga yaitu aset tetap bisa digunakan. Manfaat utang jangka panjang lainnya adalah perusahaan masih bisa menggunakan, mengoperasikan, ataupun memanfaatkan aset tetap yang telah menjadi jaminan. Dengan menggunakan aset yang dijaminkan, kinerja perusahaan tidak akan terganggu sedikit pun. Perusahaan baru pun tidak akan bisa menggunakan aset yang dijaminkan apabila perusahaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran pinjaman. Walaupun perusahaan bisa memanfaatkan aset yang menjadi jaminan pinjaman jangka panjang, aset tersebut tidak boleh berubah. Perubahan yang dimaksud di sini yaitu mencakup kapasitasnya, ukuran, sampai kepada nilainya. Yang terakhir yaitu arus kas lebih terencana.
Dengan bunga pinjaman jangka panjang yang tetap, maka kelebihan lainnya adalah bahwa perusahaan bisa dengan mudah dan presisi merencanakan arus kasnya, berapapun suku bunga di pasaran. Alhasil, perusahaan pun bakal mempunyai perhitungan yang pasti terhadap pembiayaan atau pembayaran bunga pinjaman jangka panjangnya. Dengan kata lain, hal ini membuat perusahaan mudah melakukan perencanaan pembayaran. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah neraca utang jangka panjang. Neraca adalah laporan keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi atau 1 tahun. Neraca keuangan ini terdiri dari aktiva dan pasiva. Penyusunan neraca keuangan bertujuan untuk menghitung tentang laporan keuangan perusahaan, misalnya biaya pemasukan, biaya keluar masuk dana perusahaan, serta biaya operasi atau tingkat kelancaran keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut. Neraca keuangan inilah yang akan menjadi sebuah dasar untuk menentukan keputusan keuangan perusahaan di masa depan. Memiliki utang dalam sebuah bisnis memang tergolong hal yang umum dilakukan bagi sebuah perusahaan. Utang memang merupakan langkah cepat untuk mengembangkan usaha, akan tetapi perlu juga mempertimbangkan dengan masak sebelum menentukan akan mengambil keputusan utang jangka panjang. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Son Haji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, di sini saya akan membahas tentang resiko long term financing. Poin-poinnya yaitu ada poin pertama, semakin lama jangka waktu peminjaman, maka dana dan pelunasannya resikonya juga akan semakin tinggi. Di poin kedua yaitu hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Poin ketiga yaitu hutang merupakan beban tetap yang harus ditanggung jawab oleh perusahaan. Poin keempat yaitu memiliki tenggat waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang sudah pasti atau tetap. Poin kelima yaitu kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendahnya jumlah pinjaman. Dan saya juga akan membahas ketentuan melakukan pembiayaan jangka panjang. Jadi di sini poinnya ada 3, yaitu si penerima diharapkan dapat menjaga tingkat modal minimalnya. Kedua yaitu penerima tidak diperbolehkan menjual piutang untuk memperoleh uang cash. Dan poin yang terakhir yaitu aktiva tetap milik penerima pembiayaan harus menjadi jaminan dalam jumlah bentuk hipotek kepada pemberi pinjaman. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan mengenai syarat pembiayaan jangka panjang. Syarat pembiayaan jangka panjang itu terdiri dari 1. Pencatatan yang ditetapkan oleh peminjam harus sesuai dengan kaidah akuntansi, terutama pada hal yang berhubungan dengan pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, ada melaporkan secara berkala terkait kondisi keuangan perusahaan yang telah diaudit. Yang ketiga, bagi peminjam, urusan pembayaran pajak dan kewajiban lain harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, ada perusahaan yang meminjam harus sanggup menjaga semua aset perusahaan agar dapat digunakan untuk keberjalanan operasional. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.